Mohon izin Dr. Chief dan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Primakusuma Putri akan mempresentasikan terkait referat saya yang berjudul Fistula Rectovagina dengan pembimbing Dr. Adeodatus Yudahandaya, SPB KBD Finax. Untuk pendahuluannya sendiri, di mana fistula rectovagina sendiri adalah adanya hubungan epitel yang abnormal antara rektum dengan vagina yang di sini menyebabkan beban fisiologis dan psikologis pada pasien, di mana tingkat kegagalannya pada terapi pembedahan ini cukup tinggi. Untuk insiden tertinggi itu berada di Ethiopia sekitar 15%. Untuk tujuan referat ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai materi tentang fistula rectovagina. Definisi dari fistula rectovagina adalah adanya hubungan epitel abnormal antara rektum dan vagina yang menyebabkan keluarnya isi rektum ke dalam vagina, di mana yang dimaksud ini adalah feses, di mana kondisi patologis ini cukup sulit karena memiliki tingkat kegagalan yang tinggi pasca tindakan pembedahan. Insiden tertinggi didapatkan di daerah Ethiopia, yaitu sekitar 15%, di mana fistula rectovaginalis yang tinggi ini disebabkan karena trauma pada perempuan yang banyak menikah di Ethiopia itu di bawah umur, serta melahirkan juga banyak terdapat kekerasan secara seksual. Kemudian di sini ada perbandingan antara persalinan sesar dan pervaginam, di mana persalinan pervaginam ini ternyata insidensinya lebih tinggi dibanding dengan persalinan sesar. Hal ini juga disebutkan oleh penelitian dari Kelly dan Muleta. Ini secara anatomi, ini letak dari vagina ini sangat berdekatan dengan rektum, yang dimana dia vagina berada di anterior dari rektum itu sendiri. Secara sebagian fistula rectovagina ini terletak berada di daerah sekitar di bawah linea dentata. Jadi ada perbedaan, di sini ada dua istilah di mana ada fistula rectovagina dan fistula anovaginalis. Kalau fistula rectovagina itu posisinya dia berada di area bawah linea dentata, sedangkan yang anovagina yang rectovagina berada di atas dari linea dentata, sedangkan yang anovagina dia berada di bawah linea dentata. Di sini perbedaannya, biasanya yang daerah rectovagina atau yang berada di superior ini, dia diameternya lebih pendek dibanding yang anovaginalis. Sedangkan salurannya, ini rectovagina juga lebih pendek. Letak dari fistula rectovaginalis itu sebagian besar di ekstra sphincter, kemudian dia terdapat gangguan sphincter dan inkontinensia. Sedangkan pada fistula anovaginalis tidak terdapat gangguan sphincter dan inkontinensia. Dan ini anatomi sistem otot panggul, di mana otot dasar pelvis ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian posterior ini terdiri dari otot diafragmatika yang berasal dari membran obturator dan ischiadicum yang sampai ke spina ischiadica yang berlanjut ke medial bawah masuk ke raffe anokoksigeal, sedangkan yang bagian anteromedial itu daerah kelompok pupokoksigeal. Kita tahu bahwa antara vagina dengan rektum ini dibatasi oleh yang namanya perineum. Biasanya pada kasus-kasus trauma pada objin itu terjadi laserasi pada grade 3-4 yang menyebabkan dia sampai trauma di area rektum. Dan secara persarafannya ini ada parasimpatis. Ini berasal dari saraf sakralis ketiga dan keempat bagian dari anterior, sedangkan yang simpatis itu ini cabang kedua, ketiga, dan keempat dari ganglia lumbalis serta plexus preaorticus. Untuk etiologinya sendiri, ini sebagian besar dari
fistula rektovagina ini disebabkan karena trauma obstetrik, kemudian adanya persalinan lama yang terhambat, kemudian adanya cedera iskemik yang luas, kemudian riwayat pembedahan sebelumnya. Kadang-kadang penyakit Crohn atau dia inflamasi di saluran cerna pun juga bisa sampai terjadi fistula rektovagina. Kemudian cedera radiasi ini berkaitan dengan adanya neoplasma di area biasanya sih CA cervix. Kemudian adanya neoplasma sendiri itu karena di area saluran cerna, kemudian adanya infeksi atau abses kriptoglandular dan infaksi feses serta adanya kekerasan seksual. Secara klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dibagi berdasarkan lokasi, ukuran, etiologi, dan kesulitannya. Kalau berdasarkan lokasi ini dibagi menjadi fistula tak rendah, yaitu fistula yang terletak di antara sepertiga bawah dari rektum dan setengah bagian bawah dari vagina. Fistel ini dekat dengan anus dan dapat dilakukan koreksi pembedahan dengan pendekatan melalui perineum. Sedangkan fistula letak tinggi ini terletak di antara sepertiga tengah dari rektum dan bagian posterior fornik dari vagina yang memerlukan pendekatan biasanya transabdominal untuk koreksi pembedahannya. Sedangkan berdasarkan ukurannya, ini terbagi menjadi 4, yaitu pinpoint fistel, kemudian kecil, sedang, dan besar. Ini pinpoint itu hanya seperti titik aja, sedangkan kecil atau small, sebenarnya pinpoint ini termasuk dalam kategori yang kecil, karena yang kecil ini dia ukuran diameternya kurang dari 0,5 cm, kemudian yang sedang itu antara 0,5 sampai 2,5 cm, sedangkan yang large fistel itu lebih dari 2,5. Kemudian berdasarkan etiologinya itu dibagi menjadi trauma obstetrik dan radiologi yang berhubungan terapi radioterapi yang berhubungan dengan fistel, di mana obstetrik di sini yang dimaksudkan seperti tindakan obstetrik pembedahan, baik obstetri maupun ginekologi. Kemudian yang radioterapi ini berhubungan dengan penyakit yang keganasan di area panggul. Kemudian untuk berdasarkan tingkat kesulitan dari pembedahannya dibagi menjadi simple rectovagina fistel, yaitu ini fistelnya ini biasanya berukuran kecil dan letaknya rendah yang seperti anovaginal fistel yang biasanya terjadi infeksi atau trauma. Kemudian vaskularisasi pada simple rectovaginalis fistel ini biasanya masih baik. Biasanya dikoreksi dengan teknik pembedahan lokal. Sedangkan yang kompleks rectovaginalis fistel itu ukurannya biasanya lebih besar, yaitu sekitar yang termasuk ukuran yang large, yaitu lebih dari 2,5 cm untuk diameternya, letak tinggi, dan biasanya disebabkan oleh peradangan saluran cerna yang membutuhkan prosedur pembedahan yang lebih kompleks. Sedangkan recurrent ini dia adalah fistel yang terjadi berulang-ulang. Untuk gejala klinis ini sendiri, ini biasanya karena adanya saluran abnormal dari rektum ke vagina, maka biasanya pasien ya pada saat flatus akan sekalian mengeluarkan feses dan dan ada gabungan dengan cairan dari vagina. Kemudian terdapat vaginanya ini berbau karena bercampur dengan feses itu sendiri. Karena adanya feses di area vagina, maka terjadilah vaginitis berulang dan bisa terjadi inkontinensia feses kalau dia terutama fistelnya itu mengenai di area sphincternya. Sebenarnya gejala dan tanda klinis ini juga tergantung dari besarnya dan lokasi dari fistelnya itu sendiri, dokter. Kemudian untuk pemeriksaan fisik sendiri, sebenarnya kita untuk pemeriksaan fisik tidak hanya fokus pada lokal di area genitalia aja, tapi juga harus menyeluruh karena kita juga harus menggali faktor
risiko yang ada dalam pasien itu sendiri. Namun di sini untuk fokus di lokalisnya itu tujuannya yaitu kita mengetahui letak fistel, ukuran fistula, bagaimana jaringan di sekitarnya, serta fungsi sphincter ani. Hal ini nanti berhubungan atau berkaitan dengan eh, terapi atau pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk repair dari fistel itu sendiri. Kemudian pemeriksaan secara lokal itu secara inspeksi dan palpasi. Inspeksi yang kita lihat adalah kita lihat mukosa fistulanya itu biasanya kalau ada fistel dia lebih gelap dibandingkan dari vaginanya. Kemudian tampak adanya feses di vagina, kemudian kita lihat tanda-tanda peradangan atau vaginitis di mukosa vagina. Kemudian dari palpasi biasanya kalau ada fistel itu teraba lekukan di anterior garis medial dari rektum itu sendiri. Kalau untuk fistel yang berukuran kecil atau pinpoint atau yang kurang dari 0,5 cm itu tadi, biasanya fistelnya itu sulit dikenali pada pemeriksaan secara per vagina, pemeriksaan fisik, dan biasanya memerlukan pemeriksaan khusus menggunakan alat yaitu kolposkopi. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, ini bisa yang pertama dengan manuver prostoskop. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi fistol rektovagina yang sulit diidentifikasi. Misalnya yang ukurannya kecil tadi. Itu secara teknik itu kita posisikan pasien secara litotomi dengan Tendenberg, kemudian kita letakkan protoskopi dan mengaliri vagina dengan air hangat. Protoskop nanti mengisi rektum memungkinkan udara melewati fistel ke vagina dan akan memproduksi gelembung udara. Kemudian tampon dapat diletakkan di vagina dan metilen blue enema retensi dapat dimasukkan. Tampon kemudian dilepas 1 jam kemudian. Jika warna keburian pada tampon akan mengindikasikan adanya fistel rektovagina. Pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu menggunakan USG transvagina atau endoanal atau endorektal. Dapat di sini yang USG ini dapat mengidentifikasi untuk fistelnya yang letak rendah. Di sini contohnya ini gambaran USG transrektal yang ditandai dengan adanya gambaran ekoik hidrogen peroksida. Ini manfaatnya untuk identifikasi lokasi dan karakteristik fistel ini sendiri, lebar dobra dan perianal, dan menilai sphincter ani internal maupun eksternal. Ini kan sebenarnya lebih ke operator dependen, sedangkan untuk yang non-dependent atau independent itu sebenarnya bisa menggunakan MRI karena ini kan jaringan lunak, jadi lebih disarankan untuk menggunakan MRI. Itu lebih operator independen dibandingkan dengan USG dan akurasinya juga lebih baik. Untuk fistel yang ini MRI ini biasanya bisa digunakan untuk yang letaknya lebih proksimal. Kalau USG tadi kan dia lebih disarankan pada area-area yang lebih distal. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa merekomendasikan dengan endoskopi itu jika kita mencari faktor resiko atau penyebab adanya peradangan di area GI tract sebagai penyebab dari fistula rektovagina ini sendiri. Kemudian manometri ini untuk mengidentifikasi defek sphincter fungsional tanpa adanya defek anatomi. Nah, ini untuk tata laksana dari fistula rektovagina. Yang pertama, kita lakukan kalau misalnya pasien ini ada infeksi, maka kita lakukan kontrol infeksi terlebih dahulu dengan pemberian antibiotik dan di sini juga disarankan untuk penggunaan benang seton. Kemudian kita kalau misalnya infeksi sudah teratasi, kita evaluasi apakah tisunya atau jaringannya itu pliable. Kalau misalnya tisunya tidak pliable, maka kita bisa lakukan fekal diversi atau kita tunggu
Vesical diversi di sini yang dimaksudkan adalah pembuatan kolostomi atau ileostomi, kemudian kita tunggu untuk fistulnya itu antara 6 sampai 9 bulan karena dikatakan pada penelitian atau tulisan Low et al. Tahun 2019 itu pasien postpartum itu mengalami penyembuhan luka bisa secara spontan atau sembuh dalam 6-9 minggu. Dan kalau misalnya beberapa tindakan yang dilakukan itu biasanya dilakukan stoma dulu dan ditunggu itu nanti dievaluasi 6 bulan. Kalau misalnya sudah tidak ada fistalnya maka langsung dilakukan tutup stoma. Kemudian kalau misalnya jaringannya ini pliabel, maka kita evaluasi untuk sphincternya. Kalau misalnya terdapat defek di anterior, maka dilakukan episioproctomy, yaitu dilakukan fistulotomi dan membuat defek seperti laserasi perineum grade 4. Jika terjadi kegagalan, maka kita evaluasi lagi sphincternya. Kalau misalnya dia tidak bagus, maka dilakukan redo untuk episioproctomy dan ditambahkan dengan stoma. Kalau misalnya dia bagus, maka dilakukan advance rectal flap dengan stoma. Kalau misalnya terjadi kegagalan, itu pilihan terakhir, yaitu dilakukan muscle interposition dengan stoma. Kalau misalnya ini tadi sphincternya itu baik, maka bisa langsung dilakukan advance rectal flap. Kalau terjadi kegagalan, maka diulang lagi, tapi ditambahkan dengan stoma. Atau dengan sleeve advance flap dengan stoma. Kalau terjadi kegagalan, maka bisa dilakukan rectal reseksi dengan koloanal anastomosis dengan stoma dan atau muscle interposisi dengan stoma. Nah, ini untuk tata laksana tadi saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk watchful and waiting itu biasanya digunakan untuk fistula yang kecil atau gejalanya yang minimal, biasanya terletak yang di bawah. Fistula ini berhubungan trauma obstetrik dan mengalami penutupan spontan pada awal periode postpartum dan masa pemantauan 6-9 bulan. Sambil menunggu watchful and waiting ini di sini mungkin dari kita dokter bedah mungkin bisa melakukan, kalau pasien memang tidak nyaman, kita bisa melakukan tindakan stoma dulu. Kemudian pemberian antibiotik dan tindakan untuk pemakaian benang seton itu dipastikan bahwa infeksi dan peradangan lokal telah teratasi sebelum dilakukan untuk perbaikan fistulnya itu sendiri. Seton ini bermanfaat pada fistula rektovaginal yang retak tinggi dan bisa dipertahankan benang itu bisa sampai 8 minggu atau lebih. Untuk teknik operasi selektif yaitu sphincteroplasty itu dianjurkan untuk fistula rektovaginal dengan defek pada kompleks sphincter yang bagian anterior, di mana dibuat sayatan sirkumlinier di badan perineum anterior, kemudian dilakukan diseksi pada bidang antara rektum dan vagina melalui fistel dan tingkat levator ani, kemudian ujung sphincter dari eksternal yang rusak itu dimobilisasi dan disatukan tupak tindih, kemudian dijahit dengan benang monofilamen. Kemudian untuk teknik ERAF sendiri atau endorectal advance flap itu dianjurkan jika sphincter ani intak dan jaringannya tadi viabel. Itu pada prinsipnya itu flap mukosa rektum yang lebar. Ini dibuat flap mukosa rektum yang lebar dan otot sphincter yang mendasari dimobilisasi dan dimajukan melalui lubang internal fistel. Kemudian dilakukan pendekatan alternatif untuk penutupan flap dengan dermal anoplasti flap. Kemudian untuk jenis konfigurasi flapnya itu PY flap, kemudian bentuk diamond atau berlian itu flap rhomboid dan flap berbentuk rumah terbalik. Kunci keberhasilan dari ERAF ini sendiri itu tergantung dari
ketegangan dari jahitannya itu sendiri dan perfusi yang baik. Untuk vaginal repair ini ada 2 teknik dalam vaginal repair. Yang pertama ini yaitu kalau fistulanya letaknya rendah dan kecil, fistula ini dapat dibalik dengan cara membuat sayatan melingkar di sekitar introitus vagina dan kemudian flap itu dilakukan mobilisasi flap mukosa dan dilakukan penjahitan dengan pull string untuk membalikkan fistulanya ke rektum. Kemudian dilakukan pendekatan ulang mukosa vagina dengan flap yang dimobilisasi. Untuk yang teknik kedua itu dilakukan dengan pembuatan flap mukosa dengan diseksi diperpanjang ke lateral dan tuberositas isiadika dan kemudian sepal, kemudian defek vagina yang sebelumnya ditutup dengan jahitan interrupted. Dengan fibrin glue ini caranya paling simple, tapi tingkat keberhasilannya antara 10–64%. Teknik operasinya untuk fibrin glue ini yang fistel plug itu digunakan dalam untuk fistula ani yang kriptoglandular dan sedikit bukti digunakan untuk fistulnya yang rektovaginal. Ini pertama untuk tekniknya yaitu dengan melakukan debridement saluran, kemudian kita tempatkan plug fistel itu sendiri, kemudian kita fiksasi plug itu pada saluran fistelnya. Terus ini yang terakhir, yang selanjutnya itu menggunakan gracilis flap itu digunakan sebagai flap interposisi. Ini salah satu pilihan terakhir pada tindakan untuk flap dari rektovagina, yaitu pasien diposisikan dengan litotomi. Kita mengambil otot gracilis itu sekitar 8–10 cm di paha medial, kemudian kita lakukan insisi perineum. Kemudian untuk dilakukan diseksi jauh ke atas fistel, kemudian flap pedicle muscle itu dihubungkan insisi perineum dan dilakukan penjahitan. Dijahitnya dengan yang absorbable dengan jahitannya sutur. Kemudian untuk Martius flap ini menggunakan sayatan memanjang di atas labia mayor, kemudian lipatan kulit dan lipatan kulit itu kita singkirkan ke arah lateral dan medial, kemudian diseksi berlanjut ke periosteum pubis dan simfisis pubis, kemudian bantalan lemak dan bulbo cavernosus itu dilakukan mobilisasi, kemudian potong sisi anterior pedicle vaskularisasi, yaitu cabang dari perineum dan arteri pudendal. Kemudian kita buat terowongan subvaginal dan flap dijahit ke dinding vagina posterior. Seperti ini. Untuk kesimpulannya sendiri, ini fistel rektovagina adalah hubungan epitel abnormal antara rektum dengan vagina yang menyebabkan paling banyak adalah trauma obstetri, persalinan lama, infeksi bagian janin terhadap jaringan lunak panggul. Fistel rektovaginalis ini dikelompokkan berdasarkan ukuran, lokasi, etiologi, dan kesulitan pembedahan. Untuk diagnosisnya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang tepat untuk identifikasi dari diagnosis ini sendiri. Untuk gejala klinis ini tergantung dari ukuran dan lokasi fistel. Untuk tata laksana tergantung dari letak klinis dari fistel itu sendiri. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya tentang fistula rektovaginal. Terima kasih dokter. Mohon asupannya. Ya, terima kasih Ayu ya. Menurut saya ini presentasi yang bagus sekali dan kasusnya ada, tapi tidak banyak ya. Dan penanganannya memang menyulitkan kita. Mungkin sekedar saya sampaikan, saya dapat 2 kasus memang seperti yang sampaikan Ayu di awal. Jadi itu akan mengganggu secara psikologisnya juga. Karena terutama terganggu masalah seksualnya ya. Jadi yang satu karena postpartum yang saya dapat, yang satunya karena postvaginoplasti. Jadi vaginoplasti kena
rektumnya sehingga terjadi fistel. Oke, penekanan saya lagi untuk kasus ini adalah banyak kasus fistel ya, tapi kalau yang kita manajemennya dan sebagainya mungkin mirip-mirip dengan fistel yang sering kita lakukan, yaitu French tadi ya. Kalau itu karena foreign body, misalnya bekas stapler, ya staplernya harus diambilin, di repair. Bekas radiasi, kalau masih ada, kita akan menjadi sulit ya, termasuk paru inflammatory bowel disease, kemudian neoplasma, itu yang perlu diperhatikan. Nanti bisa diadop, walaupun nggak semuanya, misalnya distal obstruksi, kalau vagina kan nggak ada ya. Tapi yang kedua adalah berkaitan dengan SNAP tadi, jadi sepsis kontrolnya itu harus dilakukan dulu, terutama kolostomi, nanti planningnya bagaimana dan sebagainya. Oke, kembali lagi saya tekankan bahwa untuk setiap kegiatan bedah digesti yang lewat Zoom, baik yang sudah direkam, rekamannya tolong disimpan, dikumpulkan nanti rekaman, bukti paper, dan absensi ya. Jadi mulai sekarang ada 3 bukti itu. Jadi jangan sampai kita dikira nggak melakukan kegiatan ilmiah, itu sangat fatal. Dan siapa yang nggak mengumpulkan bukti-bukti termasuk video, itu kalau di bedah digesti, itu tidak dianggap sebagai sudah melakukan tindakan ini ya. Jadi harus terbukti dengan salah satunya rekaman, nanti bisa dikasihkan Mbak Erli. Kembali lagi saya tekankan ke kalian semua, kamu bisa cerita apapun, udah pernah melakukan ini, pernah melakukan operasi, atau pernah mempresentasikan apa, tapi kalau kamu tidak bisa dibuktikan, nah itu nanti kamu sama saja tidak ada. Artinya ya itu cuma omongan kamu aja. Oke, bagus untuk saat ini ya, fistula rectovagina. Yang kedua nanti juga akan jadi fistula rectovesikal oleh Dr. Agus yang moderator. Selanjutnya ini saya beri kesempatan pertanyaan buat residen dan trainee dulu. Kemudian nanti masukan dari senior yang ada. Ini ada beberapa senior, ada Dr. Agus, Dr. Hendro, Dr. Imam, dan yang lainnya. Trainee. Silakan waktu kita berikan untuk residen dan trainee. Selamat pagi. Izin bertanya pada presentan, Dr. Ayu. Halo. Ya silakan, Mas Arif. Izin bertanya, kalau untuk perawatan luka pasca operasi pada fistel rectovagina itu bagaimana perawatan lukanya? Terima kasih. Silahkan langsung dijawab aja, tanya jawab gitu aja. Oke, dokter, terima kasih. Untuk perawatan pasca operasi dari fistula rectovagina, mungkin karena untuk bisa kita lakukan secara higienis, yaitu dengan membersihkan dengan air hangat, dokter, karena kalau di area vagina itu kita juga tidak boleh mengubah pH dari vagina itu sendiri dengan misalnya penggunaan sabun. Itu akan meningkatkan resiko infeksi dari vagina itu sendiri, dokter. Ya. Mohon arahan, dokter. Ya, itu jawabannya Dr. Arif ya. Baik, terima kasih, Dok. Oke, pertanyaan yang lain nanti. Mohon izin, Dokter Yovan, Dok, izin bertanya. Ya, silakan Yovan. 1 dari 6 ini hal yang menyebabkan distal itu kan dari friend itu, Dok. Kan salah satunya adalah distal obstruksi, Dok. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, untuk mengontrol distal obstruksi dari fistel rectovaginal kan agak susah ini. Padahal tadi disebutkan bahwa ada cara-cara tertentu terapi pembedahan dengan tanpa stoma. Gitu. Apakah bisa gitu? Apakah memang betul bisa? Karena Ya, risiko di situ kan tekanan tinggi sekali ya, Dokter Ayu ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Silakan, Ayu jawab. Risiko jebolnya kan juga tinggi sekali. Silakan Ayu. Terima kasih. Baik, dokter. Kalau untuk pilihan utamanya memang dari yang bisa kita lihat di bagan ini,
kita lakukan evaluasi dulu untuk jaringannya, Dok. Kalau memang jaringan itu yang pilihan pertama, tadi untuk watchful waiting, itu bisa kita lakukan ditunggu ya, Dok, sampai 6-9 bulan, karena kalau ukurannya kecil dia bisa sembuh sendiri. Tapi karena posisinya itu dia pasti ada rembesan feses ke vagina, itu disarankan untuk pembuatan stoma, Dok, sambil sambil nunggu untuk proses penyembuhannya, karena pastinya secara psikologis itu terjadi maksudnya terjadi beban psikologis itu sendiri. Kemudian ini kalau untuk tanpa stoma itu kita evaluasi dari sphincternya itu sendiri. Kalau memang kalau di bagian ini sih, Dok, itu kalau memang sphincternya itu masih bagus, bisa langsung kita lakukan advance flap, rectal flap. Salah satunya dengan yang advance flap dengan menggunakan yang flap mukosa tadi, Dokter, kemudian dengan vagina repair atau gracilis flap. Tapi kalau memang dia terjadi kegagalan, maka dengan advance flap itu gagal, maka langsung dilakukan stoma. Tapi di referat ini sudah disebutkan bahwa kegagalan dari tindakan pembedahan untuk repair dari fistel ini sendiri cukup tinggi, Dokter. Jadi menurut saya sih, Dok, lebih disarankan untuk penggunaan dilakukan tindakan stoma dulu. Mohon arahan, Dokter. Ya, mungkin ada tambahan dari senior yang lainnya atau masukan dari teman-teman, tanggapan untuk kasus pertanyaan ini dengan Dr. Yovan. Ya, oke. Mungkin saya nambahkan ya. Saya pernah ikut course di di luar, jadi saya selalu ingat ini. Jadi kalau untuk fistel rektovaginal itu prinsip utamanya adalah tekanan paling tinggi di mana. Jelas kalau di vagina kan tidak ya, pasti di rektum. Nah, itu prinsip penanganannya adalah bagaimana kita merepair sebaik mungkin dinding dari fistel di daerah rektum. Itu kuncinya pertama, karena tekanan tinggi di sana. Jadi kalau yang fokusnya adalah mengoperasi di daerah vaginalnya, resiko rekarannya akan sangat tinggi sekali. Dan itu dilaporkan juga di beberapa jurnal, mungkin Ayu juga sudah membaca bahwa beberapa menulis antara 20-30% bahkan resiko rekarannya cukup tinggi ya beberapa laporan. Jadi penting untuk memperhatikan bagaimana merepair, memastikan tekanan tinggi dari rektum itu bisa menahan dari fistel itu. Misalnya fistelnya kecil bisa direpair mungkin bisa, tapi kalau besar kayak kasus-kasus yang mana saya dapatkan itu diameter sejari aja masuk, berarti kemungkinan akan sangat beresiko untuk terjadi jebol. Ya kita amankan dengan dilakukan diversi dulu stoma, jadi mengurangi tekanan yang tinggi di daerah rektum, itu kuncinya. Terus yang kedua adalah mengontrol lokal infeksinya seperti biasa, karena beberapa kasus itu sudah di-repair oleh sejawat yang lainnya, jadi terjadi inflamasi yang berat dan sebagainya, karena sudah di-repair, tidak di kolostomi. Untuk kasus yang pertama yang saya dapat itu, sehingga daerahnya sudah kotor sekali, infeksi. Nah itu tadi kontrol dari infeksinya atau sepsisnya itu penting ya, selain memperkirakan dari tekanan di situ. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nanti juga harus diperhatikan macam-macam lah, kayak SNAP itu kan sepsis kontrol, infeksi kontrol lah istilahnya, terus nutrisi, nanti anatomi mana yang mau kita lakukan harus jelas. Kalau prinsip dasarnya aja anatomi masih bingung, yang di depan dulu yang di repair, bukan yang posterior, ya pasti akan jebol juga. Nah itu salah satu definitif yang nanti harus di planning teman-teman. Mungkin ada tambahan dari senior yang lain, monggo silahkan, atau pertanyaan dari yang lainnya, silahkan. Iya, saya. Ya, monggo Dr. Agus. Memang kalau kasusnya itu yang biasa-biasa itu mungkin kita masih bisa, asal memang hanya itu cedera dari iatrogenik pada waktu operasi. Namun apabila kelainannya itu sudah mungkin secara imunologis
itu hampir nggak bisa. Monologis itu artinya bahwa terjadi suatu namanya kayak keloid ya, mungkin keloid itu namanya apa kalau di rektum itu, tumbuh suatu jaringan fibrosis yang sangat kuat sekali, mungkin suatu autoimun yang mengakibatkan di distalnya itu sama sekali tidak bisa di-repair itu. Jadi jaringan itu sudah sembuh di bawah, tetapi kerasnya luar biasa. Sehingga apapun yang dilakukan mungkin satu-satunya jalan ya hanya katakanlah kayak di mild prosedur pada orang yang mengalami kelainan itu. Jadi ada suatu kasus itu sudah saya konsulkan ke Prof. Kulit yang terjadi oleh karena anak itu dilakukan operasi fistula perianal kemudian mengalami fibrosis. Padahal tidak ada infeksi, kemudian stomanya yang dibuat itu juga bagus, bukan stoma, fistel itu, fistel, tapi sangat adekuat, tidak pernah bawahnya itu dilalui karena lewat fistel itu besar sekali. Sehingga anak itu dari anak-anak sampai dewasa, sampai mahasiswa dengan fistula itu. Jadi kelainan-kelainan yang seperti itu mungkin harus multidisiplin bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan jaringan fibrosis yang sedemikian hebat terjadi di rektum. Itu betul-betul saya mungkin tidak tahu bagaimana teorinya sehingga fibrosis yang sedemikian hebat itu terjadi di distal sehingga obstruksinya di distal itu sangat tinggi sekali, nggak mungkin itu dilakukan suatu repair karena distalnya masih sedemikian hebat. Jadi jangan sekali-kali kalau seperti itu walaupun nanti bawah itu kelihatan sembuh terus kemudian dilakukan pembuatan atau penutupan stoma itu pasti akan jebol lagi. Jadi kriterianya bahwa perlu dicek anal refleksnya ya. Ketika anal refleksnya itu sudah tidak ada ya atau mungkin sudah tidak berespon sama sekali dalam artian ada fibrosis, berarti jangan dilakukan repair fistulanya. Itu mungkin pengalaman saya. Makasih. Terima kasih Dr. Agus untuk Terima kasih Dr. Agus. asupannya. Monggo silahkan yang lain. Jadi tadi Dr. Agus menekankan bahwa sama dengan yang lainnya bahwa distal obstruction itu harus teratasi. Ya. Selain tadi foreign body, ada klip yang tertinggal benang, ada bekas radiasi, inflamasi, kemudian ada neoplasma. Nah itu yang akan mengganggu. Kalau itu nggak ada, harus diperhatikan obstruksi distalnya. Mungkin terjadi stenosis, terjadi tadi struktur, dan sebagainya. Monggo dari senior lainnya ataupun dari trainee, residen untuk memberikan asupan atau pertanyaan. Silakan. Silakan dari residen ataupun senior lainnya untuk memberikan asupan, monggo. Selamat pagi Dr. Pagi Dr. Hendro, selamat pagi. Residen yang ada sekarang ini pernah menemui kasus fistula rectovaginalis nggak? Izin, saya pernah sih dok, tapi belum pernah mengikuti untuk tindakannya. Pas itu cuma pas beliaunya kontrol saja di poli. Pasien dokter Yuda juga. Terima kasih dokter. Yang lain ada pernah lihat dari trainee atau residen semua? Belum ya. Ini kasusnya nggak terlalu jarang sebetulnya ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda di daerah
Kemudian ini yang dokter bedah dulu ya, yang bedahnya residen bedah dulu. Anda ada pasien dengan keluhan dari vagina keluar feses. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Yang presentasi tadi. Izin dokter, mohon izin dokter. Ayo dokter. Jika ada pasien dengan keluhan adanya feses, keluar feses di area vagina, maka kita lakukan pemeriksaan, kita evaluasi dulu apakah dia itu letaknya dia di letak tinggi atau letak rendah. Kemudian setelah itu baru kita lakukan evaluasi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau memang ada tanda-tanda infeksi, kita atasi infeksinya dulu, kemudian kita evaluasi untuk tisunya ini sendiri, apakah itu masih intak, ada keterlibatan sphincter atau tidak. Kalau memang dia, terus kemudian kita juga evaluasi ukuran dari fistelnya itu sendiri. Kalau memang fistelnya itu masih kecil dan di bawah, terus dan kemungkinan karena adanya trauma obstetrik, mungkin kita bisa lakukan waiting atau kita tunggu selama 6-9 bulan karena dikatakan bahwa trauma obstetrik itu biasanya bisa sembuh secara spontan atau bisa sembuh dalam 6-9 bulan. Sambil menunggu itu jika pasien itu tidak secara psikologis tidak bagus, maka bisa kita usulkan untuk dilakukan stoma, dokter. Itu kan sesuai ini ya. Jadi Honoran, dokter. Anda tadi lihat apa namanya kontrol apa namanya kalau tisunya tidak bagus, Anda bilang diapakan itu? Fecal diversionnya itu apa? Kan itu fecal diversion ada kolostomi. Kolostomi, dokter. Kolostomi atau ileostomi? Boleh, kalau di teori itu bisa kolostomi atau ileostomi, dokter. Ya, makanya saya tanya, kalau Anda mau apa? Izin ileostomi, dokter. Mohon arah. Ya. Apa? Ileostomi atau kolostomi? Izin ileostomi, dokter. Ya, nanti baca ya keuntungan kerugian ileostomi. Apa sih kerugian keuntungan ileostomi dibanding kolostomi? Nah, itu jadi maksud saya, oke, Anda belajar teori itu bagus, tapi nanti cara mau menerapkan teori itu hal lain lagi ya. Itu nanti harus saya disesuaikan betul. Jadi Anda seperti kontrol apa namanya? Infeksi, dokter. Melihat algoritma itu dilihat betul itu mana yang kira-kira bisa diikuti gitu. Saya seumur hidup belum pernah apa namanya rectal flap plus stoma itu. Nah ini terus kalau ini plus minus stoma itu kan mesti pertanyaannya kapan plus kapan minus. Nah gitu. Jadi mempelajari suatu algoritma itu nanti disesuaikan betul dan itu paling enak kalau kita itu habis mendapat kasus. Ya. Ini apa namanya terus terang saya kalau fistula rectovaginalis itu enggak banyak yang saya apa namanya teori yang saya miliki selama ini yang saya lakukan adalah reseksi dari apa namanya rektumnya ada fistulanya, kolostomi, jadi seperti di Hartman gitu. Kemudian yang di vaginalnya di repair, nanti setelah sembuh itu baru di anastomosis. Itu yang, karena kalau rektum ini mestinya dibagi juga sebetulnya itu rektumnya itu, tapi ini rectovaginalis ya, kalau rectovaginalis pasti itu apa namanya di bawah pelvic floor semua ya, itu mesti retroperitoneal semua. Nah,
Kalau yang saya ketahui dulu saya dari Dr. Sungsang itu, jadi prinsipnya itu bukan masalah tekanan intraluminer, tapi bahwa di rongga retroperitoneal ya, di bawah pelvic floor itu, kalau dia sudah ada fistel itu akan sangat sulit membersihkan. Jadi kalau hanya di fistulanya di vagina di repair, kemudian yang di rektum dipotong, dia langsung dianastomosis walaupun dengan stapler, itu akan kemungkinan residif. Nah itu aja yang saya. Jadi ini kalau Anda baca teori algoritma seperti ini, jangan dihafal. Kira-kira mau bisa dikerjakan apa? Itu aja. Matur nuwun, Dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Endo asupannya. Untuk residen atau trainee yang lain masih ada tanggapan? Sebelum kita mengakhiri ini ya. Senior ini ada Dokter Imam juga, mungkin Dokter Imam ada, tadi ada Dokter Imam ya, Dokter Imam. Dokter Imam, monggo Dokter Imam kalau ada masukan. Udah nggak ada. Ya, terima kasih Ayu dan senior lainnya, trainee. Jadi kembali lagi saya ingatkan, teman-teman nanti mungkin akan mendapatkan kasus apapun ya. Kadang-kadang kita lupa memberikan mendokumentasikan, menulis dan sebagainya, dan akhirnya nanti kita bingung dulu datanya mana dan sebagainya. Ya saya menyarankan kalau kalian nanti mendapatkan kasus-kasus yang bagus, pernah mengerjakan apapun yang kira-kira bisa dikumpulkan, ditulis ya. Nah ini moga-moga ini juga bisa tulisannya bisa segera keluar nanti biar bisa jadi masukan untuk kalian semua. Termasuk video operasi juga kita buat. Nah nanti saya harapkan selalu sekarang itu adalah jejak digital ya, termasuk kamu menulis kayak gini dan sebagainya, nanti itu harus tidak hanya dinikmati oleh kita yang ada di sini, fistula rectovagina ini itu